Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam jumpa kembali dalam acara bincang-bincang pertanian. Selama kita masih bisa, kita bincang-bincang. Iya. Ini mungkin memberikan informasi atau yang bermanfaat, meskipun hanya secuil, Mas. Iya, betul. Nah, ini yang mudah-mudahan memberikan itu. Jadi ini sebetulnya ada feedback dari netizen, Mas. Iya. Mengatakan bagaimana awalnya meningkatkan fruit set, kelapa sawit. Ya. Itu kan akibat dari penyerbukan, Mas. Iya, betul. Kita cerita penyerbukan ini. Iya. Makanya ditanyakan apakah peran dari budidaya kelanceng atau trigona atau ya, Pak. nah itu, Mas, itu kita bahas. Jadi yang sebagai prolog, Mas, kami sampaikan bahwa di kelapa sawit itu penyerbukannya selain angin, kemudian serangga, dan yang paling utama adalah untuk guinensis, Mas. Iya, Pak. Itu yang paling utama adalah serangga penyerbuk kelapa sawit, Eladibius cameronicus atau yang lain-lainnya sebetulnya. Iya. Kalau di Afrika. Iya. Dan kalau di Amerika Latin untuk darahnya yang Olivera itu serangganya beda, Mas. Namanya Mistrops costariensis. Beda-beda masing-masing itu karena sudah memberi hubungan yang masing-masing punya hubungan sendiri-sendiri dengan penyerbuknya ya, Pak ya. Iya, penyerbuknya. Hanya tolong, Mas, jelaskan lah mengenai penyerbukan. Karena awam itu penyerbukan itu pasti lebah. Iya. Gitu. Itu gimana, Mas? Makanya kelanceng itu kan lebah. Iya. Gimana, Mas, penyerbukan dengan yang umum lebah itu gimana? Baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi pertama, kalau kita bicara penyerbukan, otomatis yang sering kita dengar adalah lebah itu sebagai polinator utama, ya Pak. Nah, itu betul karena memang fungsi dari lebah ini yang utama salah satunya adalah polinator itu tadi, membantu penyerbukan atau membantu dalam polinasi. Nah, terus kemudian kalau kita bicara sawit itu kan juga perlu penyerbuk juga supaya kita mendapat fruit set yang optimum, ya kan, yang maksimum gitu. Nah, terus sekarang kalau ada pertanyaan apakah lebah bisa membantu penyerbukan sawit, nah sekarang kan gitu, Pak. Nah, nanti terus pertanyaannya itu ternyata spesifik. Nah, mereka itu lebahnya adalah lebah kelanceng atau trigona. Nah, ini kita akan ulas sedikit kenapa sih yang ditanyakan itu lebah kelanceng bukan lebah madu gitu. Nah, karena apa pemirsa? Sekarang ini sekitar 5 tahun, 6 tahun ke belakang banyak sekali masyarakat yang membudidayakan lebah tanpa sengat. Bahasa Inggrisnya stingless bee. Nah, nama latinnya biasanya trigona, tapi ada beberapa spesies yang bukan trigona yang juga dikembangkan. Nah, kelanceng itu nama lokalnya atau di Jawa namanya kelanceng. Nanti kalau pemirsa sekalian dari Jawa Barat namanya towel. Di Sumatera terus kemudian sampai ke Malaysia itu bilangnya apa, Pak? Kelulut. Gitu. Jadi intinya semua itu adalah lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat ini masih satu famili dengan lebah madu, Apis cerana, Apis mellifera, ya kan, Pak, yang sering kita dengar. Nah, itu masih sama famili atau masih satu keluarga, yaitu Apidae gitu. Makanya kalau lebah madu nama umumnya beternak lebah madu itu apikultur. Nah, kalau beternak lebah tanpa sengat itu namanya meliponikultur gitu. Nah, terus sekarang ini banyak yang melihara kelanceng dan beberapa pekebun sawit itu juga memelihara kelanceng, Pak, ya kan? Karena apa? Ternyata si kelanceng ini ada sumber makanannya, polennya, sawit kan polennya banyak itu, Pak. Nah, terus ini apa bisa nih untuk sekalian polinasi? Nah, jawabannya adalah tidak. Gitu. Karena apa? Karena si kelanceng ini hanya mengambil atau berkunjung ke bunga jantan saja, dan si kelanceng ini tidak ada peluang untuk mengunjungi bunga betina. Kalaupun terjadi penyerbukan itu adalah tidak sengaja atau kecelakaan gitu. Kebetulan ada bunga jantan, di bawahnya ada bunga betina, terus rontok ketika sedang mengunjungi gitu. Jadi itu, Mas, istilahnya MDA ya, Mas? Iya,
merit di accident. Iya. Pernikahan dini. Ya, jadi kan yang penting kan alasannya. Iya. Jadi kan banyak alasan. Oh, bikin trigona karena lebah madu, lebah itu penyerbukan membantu sawit kan gitu. Betul. Nah, padahal kan ya itu digunakan di tempatnya di situ. Di Iya. sawit itu kan luas mas. Iya, Pak, luas. Makanya untuk usaha menghasilkan Iya. madu sebetulnya Iya. kan itu yang utamanya Iya. sebetulnya. Betul. Itu yang perlu kita apa ya? Kita Iya. jelaskan nanti. Jangan-jangan memang hubungan tidak langsung. Iya. Jadi semacam sebab akibat mas. Iya, Pak. Melihara trigona, lajeng ya kan, Iya. hasilnya bagus, Iya. sawitnya juga bagus, tapi Iya. bukan karena itu sebetulnya. Iya. Hubungannya gitu. Iya. Jadi hubungan yang tak jelas antara Harus lajeng sama diluruskan trigona, ya. harus diluruskan lah mas itu. Ya, ya ngomong-ngomong sama dulu pernah melihara lajeng itu kan rasanya kan tergantung Iya, tempatnya betul. di situ. Rasanya tergantung. Iya, Pak. Gimana mas? Kalau yang paling bagus apa rasanya? Kalau yang sering dibudidayakan itu kaliandra, Pak. Oh, Iya. Kaliandra. Iya. Tanaman kaliandra. Jadi banyak sekali petani-petani kelanceng ini yang beternaknya itu di area dekat tanaman kaliandra. Tapi tidak menutup kemungkinan di tanaman lain Oh, juga iya. bisa, Pak. Saya kalau lihat kali-kali itu ingat kalibrasi mas. Kalibrasi. Kali- setelah kalibrasi kaliandarasi. Iya. Iya. Oke pemirsa, namanya udah terima kasih mas. Iya, Pak. Sudah jelas. Boleh nambahin dikit, Pak? Apa-apa itu? Nah, jadi tadi kan kita sudah meluruskan, Pak. Nah, jadi sebenarnya beternak trigona di sawit itu tidak salah gitu ya, Pak, ya. Tapi yang kurang betul adalah beranggapan bahwa trigona ini membantu penyerbukan sawit. Jadi kalau ada pekebun yang pengen beternak trigona, wah silahkan kita dorong. Karena apa? Karena dengan beternak trigona berarti nanti para pekebun ini bisa menghasilkan madu sendiri. Iya. Selain apa sawitnya menghasilkan madu. Iya, betul. Nah, siapa udah tahu bedanya madu asli sama ini. Apa nih, Pak? Kira-kira nih, Pak? Lu belum tahu. Apa di kulkas atau Aku apa kan gitu? baru kira kalau Oh, aku gitu. Itu kalau dibawa pulang terjadi keributan berarti. Oh. Nah, Iya, iya, iya. itu ya, sama belum sampai. Oh, iya. Nah, itu. Pengetahuan baru. Iya. Siap. Iya. Terima kasih pemirsa, itu sambil video-videonya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.